Kita tiba di segmen keempat dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari. Ya, ini semakin seru, semakin menarik obrolan kita, tausiah kita ya dengan Ustadz kita, Masya Allah. Afwan, Tabe, dilanjutkan lagi tausiah di segmen keempat ini. Oke, Silakan. terima kasih. Jadi pada segmen yang keempat ini kita lanjutkan pembahasan mengenai ciri khas daripada orang yang sholat tapi lalai sehingga rugi. Yang pertama tadi adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dia sholat tapi berdirinya dengan malas. Yuraunan nas, masih tertarik dengan pujian, sanjungan daripada orang lain. Kemudian yang ketiga ini yang mengkhawatirkan pada orang-orang beriman yang sudah melaksanakan sholat. Wala yazkurunallaha illa qalil. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi pada waktu dia sholat, apalagi di luar sholat, ingatannya kepada Allah ada tapi sedikit. Jadi kalau di waktu dia sholat mungkin di awal takbir masih ingat Allah. Allahu Akbar masih ingat. Surah Al-Fatihah mungkin separuhnya ingat. Tapi setelahnya memikirkan urusan dunia. Memikirkan masalahnya, memikirkan cicilan, beban hidup, permasalahan. Sehingga sering sekali orang-orang Islam itu menemukan solusi terhadap permasalahannya di waktu dia sholat. Karena dia sholat bukan ingat Tuhan. Padahal kan perintah daripada Allah itu akimis sholat li zikri, dirikanlah salat untuk ingat Allah. Apa mungkin pada saat itu Ustadz memang sholat ingatan-ingatan yang kabur dari fokus atau kehusyuan itu bagian daripada tipu daya atau goda-goda syaitan? Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi syaitan itu kan dari awal yang bosnya adalah iblis kan ingin mencari teman dalam neraka. Orientasinya kita harus rugi dan celaka supaya ada temannya dalam neraka. Sehingga ketika kita melakukan proses ketaatan maka tidak ada pilihan lain. Kesibukan daripada iblis dan syaitan adalah membisikkan kita agar kita tetap gagal dalam ketaatan. Jadi cara syaitan itu menggoda pertama adalah membisikkan hati dan pikiran kita untuk tidak taat. Kalau misalnya dia gagal dan kita berhasil tetap menuju pada ketaatan, maka iblis dengan syaitan tetap lagi mengutus utusannya untuk mengganggu lagi dalam proses ketaatan. Seandainya kita berhasil dalam ketaatan, tidak hanya sampai di situ. Usaha dan upaya daripada iblis, bagaimana caranya kita ria lagi terhadap ketaatan. Bisa nggak sih Ustadz setannya diancam supaya nggak ngegoda? Oh, tidak mungkin. Karena itu sudah menjadi bagian daripada permintaan iblis untuk diizinkan menggoda. Betul. Jadi sebelum iblis ini meninggalkan surga, ya, kemudian keluar dari surga kan 3 permintaannya. Tangguhkan siksaannya, panjangkan umurnya, berikan izin untuk menggoda Adam dengan keturunannya. Jadi proses menggoda itu sudah mendapatkan izin dari awal sampai kiamat. Sudah dapat hak mutlak ya? Iya, Ustaz, sudah mendapatkan hak mutlak. Tetapi kita juga diberikan pilihan ketika Anda punya kekuatan iman kepada Allah, maka godaan itu tidak ada apa-apanya. Cuma persoalannya adalah imun dan iman tidak berbanding lurus. Kita hanya sibuk terhadap imun, betul. takut terhadap serangan penyakit, tapi tidak sibuk memperbaiki iman, sehingga setan dan iblis leluasa menggoda kita. Betul. Itu yang jadi permasalahan. Betul. Jadi nggak bisa diancam Ustadz ya? Iya, tidak bisa diancam. Nggak bisa diteror ya? Tidak bisa diteror. Baik, lanjutkan Ustadz, ini menarik sekali Ustadz. Terima kasih banyak. Jadi kembali kepada sholat, bahwa orang munafik itu sholatnya adalah cara lalai, ya, berdiri tapi malas, kemudian terpengaruh dengan pujian dan sanjungan daripada orang, bahkan itu menjadi orientasinya dalam berbuat baik, kemudian tidak banyak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Bagaimana cara kita melaksanakan sholat supaya khusyuk dan kita beruntung? Karena dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Inilah yang kita harapkan. Pertanyaannya ialah, yang manakah itu dikatakan orang yang sholat kemudian khusyuk? Bukannya semua orang itu sholatnya pasti sah, karena syarat sahnya sholat dia telah penuhi, rukunnya telah dia laksanakan, cara melaksanakannya sholat sesuai dengan Nabi. Lantas kenapa dikatakan tidak semuanya khusyuk? Ternyata indikatornya daripada sholat yang khusyuk adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ketika kita sholat, kita punya keyakinan bahwa kita ini akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Allah.
akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Keyakinan inilah pemirsa yang mendorong kita melaksanakan sholat, menghayati, memaknai, menjiwai semua bacaan-bacaan yang kita baca dan semua gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam sholat. Jadi Nabi itu tidak hanya sekedar membaca di waktu sholat, tidak hanya sekedar bergerak di waktu sholat dengan gerakan ruku dan sujud, tapi Nabi itu menghayati, menjiwai, memaknai semua bacaan-bacaan yang dibacanya dan semua gerakan-gerakan yang dilakukannya. Gerakan angkat tangan dengan kalimat takbir Allahu Akbar itu adalah bagian daripada peringatan bagi kita agar kita tidak boleh sombong di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Kita ruku dan sujud bagian daripada simbol kerendahan hati kita kepada Allah. Tapi kenapa di waktu kita sholat kita tunduk, di luar daripada sholat kita menanduk? Maksudnya apa? Kita tunduk di dalam masjid, tapi di luar daripada masjid kita berani melakukan banyak pelanggaran. Di waktu kita sholat tidak ada yang berani mencuri, tidak ada yang berani mengganggu, tidak ada yang berani melakukan gerakan-gerakan salah, kecuali hanya gerakan-gerakan sholat. Kenapa? Karena memang kita yakin Allah sementara mengawasi kita. Tapi sayangnya kesadaran ini, keyakinan ini bahwa Allah mengawasi kita, melihat kita, mendengarkan kita, tidak dibawa keluar daripada sholat. Seakan-akan Allah hanya ada di masjid. Seakan-akan Allah hanya fokus melihat kita di waktu kita sholat. Seakan-akan Allah hanya mendengarkan ucapan kita di waktu kita sholat. Sehingga di luar daripada sholat kita berani memfitnah orang, menggibah orang, menceritakan aib dan kekurangan orang, berkata kotor kepada orang. Padahal kapan dan dimanapun kita tetap diawasi oleh Allah. Padahal CCTV Allah ya 24 jam Ustaz, betul ya. sekali, 24 jam non-stop. Dari awal penciptaan. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Masya Allah. Kemudian selanjutnya ini Ustaz, karena mungkin waktunya terbatas. Silahkan dilanjutkan. Alam yang ketiga. Di alam yang ketiga namanya alam kubur. Alam kubur tidak sama dengan kuburan. Kalau kuburan pemirsa budiman dimanapun Anda berada itu tempatnya kita punya jasa. Itu namanya kuburan. Ya. Kalau alam kubur tempatnya kita punya ruh. Perpindahan dari alam dunia menuju alam kubur itu adalah proses kematian. Proses perpisahan antara jasad dengan ruh. Di mana jasad kita ini dari tanah akan kembali ke tanah. Minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum. Jasadmu dari tanah akan kembali ke tanah. Nah, saya ada tiba-tiba pertanyaan nih, spontan nih Ustaz. Ya, ini menarik. Nah, pada saat seseorang meninggal, kan ada makhluk yang diciptakan selain manusia, jin. Jin juga memiliki alam. Nah, pada saat seseorang meninggal sebagai seorang manusia, kemudian dikuburkan, jiwanya kan masih ada Ustadz ya, tapi jasadnya sudah tidak ada, sudah hancur. Nah, apakah jiwa dari manusia tadi itu akan ketemu di alam yang sama dengan alam jin? Atau tidak? Lain juga. Atau seperti apa Ustadz? Tapi sebentar dijawab dan sebentar dijelaskan, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tafari di segmen kali ini.